Masih bersama dengan Pak Hendra Gunawan, beliau adalah Kabid Mitigasi Gunung Berapi Badan Vulkanologi, Geologi, dan Mitigasi Bencana. Pak Hendra, apakah akan ada pengaruhnya erupsi Gunung Tangkuban Parahu ini dengan gunung berapi lainnya? Apakah sebetulnya cukup signifikan dampaknya terhadap kondisi gunung-gunung berapi yang lain? Seperti tadi di awal disampaikan bahwa ini kan sifatnya sangat lokal ya. Sifatnya sangat lokal. Dan area terdampaknya juga lokal juga. Yang jadi permasalahan sekarang kalau kitanya yang terlalu dekat. Kalau terlalu dekat. Di lain pihak itu memang bagian dari atraksi wisatanya. Betul, betul. Nah itu bagian kita melakukan kebijakan tuh di situ. Iya. Kita harus duduk bersama. Wisata bagus untuk perekonomian dan juga masyarakat bisa menikmati, tapi juga mungkin sisi mitigasi yang lain juga harus diperhatikan lagi. Terutama gitu. faktor keselamatan ya. Ya. Walaupun itu tadi mungkin kondisi sosial yang ada di Gunung Tangkuban Parahu juga ini sangat berdampak banyak terhadap pedagang yang cukup banyak juga di sana begitu ya. Kalau kita bicara kembali mengenai kondisi Gunung Tangkuban Parahu, kalau Anda lihat sejauh ini sebetulnya apakah masih harus perlu ada upaya lebih ekstra lagi untuk memberikan imbauan kepada masyarakat? Kita tahu bahwa ada jam-jamnya, memang tidak boleh sampai malam misalkan begitu ya, sudah diatur. Tapi apakah menurut teman-teman di BVMBG sendiri perlu ada upaya lain untuk untuk lebih ekstra lagi pengawasan di sana? Ya. Artinya kita harus duduk bersama tadi seperti itu, kita coba rumuskan lah. Karena kalau kita lihat kemarin masih banyak wisatawan ketika ya karena memang itu pengelola yang punya kewenangan. Ya itu juga kan salah satu hal yang harus kita coba carikan solusinya. Sejauh ini sudah ada komunikasi belum? Iya tentu. Sudah, ya? Jadi dengan adanya peringatan itu kan kita melakukan koordinasi. Betul. Dengan yang punya otoritas di area ya. Betul. Oke, baik, kembali bahas mengenai erupsi ini. Kita tahu bahwa perlu ada imbauan ekstra kepada masyarakat yang dikhawatirkan nanti akan ada hoax bermunculan begitu, isu simpang siur begitu. Kalau boleh diinformasikan, terutama kita tahu bahwa selain tempat wisata di sana banyak juga warga atau aktivitas warga yang melintasi kawasan tersebut begitu. Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk mungkin menghindari rasa kepanikan? Karena tadi sempat Anda sampaikan juga, ketika panik akhirnya muncullah bahaya-bahaya yang timbul begitu. Ya tadi memang kita semua duduk bersama ya yang mempunyai kewenangan masing-masing bagian ya, dan di masing-masing bagian juga ada yang mempunyai tugas menyebarkan informasi. Itu juga harus sampai baik dari BPBD, pemerintah daerah. Kita juga mempunyai website ya yang ada aplikasinya, namanya Magma Indonesia, bisa kita lihat di situ perkembangannya. Perkembangan kondisi gunung yang ada ya. Di samping dari pemerintah daerah ya. Oke, baik. Status Gunung Tangkuban Parahu sendiri saat ini apa, Pak? Masih normal. Masih normal. Tapi ada rekomendasi yang tidak dianjurkan tidak mendekati kawah. Tidak mendekati kawah ya. Oke, baik. Kalau kita sempat tahu ada beberapa status gunung seperti status gunung siaga, awas begitu ya. Mungkin masyarakat perlu tahu ada waspada, ada pun normal kondisinya. Perbedaannya seperti apa sebetulnya? Kalau untuk di Gunung Tangkuban Parahu sendiri, mungkin maksimalnya ini statusnya meningkat sampai apa kalau melihat kondisi yang ada? Nah sebetulnya yang di samping masalah status yang tentunya sangat penting ya, terutama untuk gunung-gunung yang sifatnya eksplosif besar, itu memang keselamatan yang bahaya ancamannya sangat besar, risiko. Di lain pihak gunung yang sulit seperti erupsi freatik Gunung Tangkuban Parahu, di Ijen juga, di Papandayan, itu sama sifatnya freatik. Itu mungkin perlu pemikiran masalah jarak. Masalah jarak. Kalau terlalu dekat memang selalu sulit. Kalau misalkan ditutup bisa berbulan-bulan gitu. Tapi mungkin kalau dengan solusi jarak ya, ini sebagai contoh saja ya, tentu harus kita kesepakatan semua. Kalau misalkan jarak yang permanen aman, mungkin kita nggak akan terlalu kesulitan ya. Tapi ya itu perlu dicarikan solusinya bersama lah. Mengenai jarak. Jadi kalau untuk status sebetulnya bukan hanya masalah status yang harus diperhatikan, tapi tadi adalah mengenai jarak begitu. Kita ulas sedikit, di Jawa Barat ini gunung yang punya karakteristik seperti Tangkuban Parahu di mana saja? Yang jelas yang sangat mirip di Ijen ya. Ijen itu. Di sana wisatanya permanen, erupsi freatiknya juga selalu ada. Akhirnya memang kita nggak bisa terus-menerus dengan status,
tapi sudah dipatok saja memang daerah ini nggak boleh dimasukkan gitu. Oh, oke, baik. Itu tadi perlu koordinasi karena kita Perlu tahu bahwa ya. wisatanya ya permanen, banyak tempat wisata, ada pedagang yang cukup banyak di sana begitu ya. Jadi perlu perhatian ekstra. Kemudian kalau bicara mengenai Gunung Tangkuban Parahu sendiri, idealnya mungkin bisa disampaikan kalau kita tahu di sana kan memang wisatanya adalah kawahnya begitu. Kawahnya betul. Ya. Nah, kalau bicara mengenai jarak tadi sebetulnya idealnya bagaimana masyarakat nanti kalau ingin melihat wisata tersebut kalau jaraknya harus dibatasi? Itu sudah sejak 2013 erupsi juga dari Kapolres Subang sudah menyampaikan bagaimana cara menanganinya untuk menghindari kepanikan. Betul. Kita tahu itu sudah kita sampaikan. Apalagi di sana kalau sudah lihat kawah kan pasti yang ingin berfoto ya ingin dekat kawahnya begitu ya. Itu yang kedua kan erupsi bisa tiba-tiba. Betul, erupsi bisa tiba-tiba. Jadi dua hal yang sangat krusial sebetulnya dalam menangani kepanikan seperti apa, kemudian menghadapi tiba-tiba seperti apa. Oke, baik. Dari Anda sendiri Pak Hendra Gunawan, apa yang ingin disampaikan untuk seluruh warga Jawa Barat, wisatawan, atau mungkin juga warga yang saat ini tinggal dekat begitu ya, lokasinya, aktivitasnya dengan Gunung Tangkuban Parahu. Silakan Pak Hendra. Ya, dengan kejadian seperti ini, warga diharapkan tetap tenang dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah ya, arahan pemerintah dan terutama untuk Tangkuban Parahu dari pengelola karena kewajiban dari Badan Geologi PVMBG ini sudah menyampaikan ke pengelola maupun ke stakeholder yang lain. Nah, tinggal disikapi seperti apa gitu. Oke, baik. Jadi himbauan yang tadi sudah disampaikan, ini yang menarik sekali adalah erupsi ini sulit diprediksi. Itu yang pertama. Kemudian juga kalau bicara mengenai bahaya yang timbul akibat kepanikan, artinya kita harapkan ke depannya akan ada koordinasi yang sangat terjalin cukup baik begitu ya dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa Gunung Tangkuban Parahu ini walaupun menjadi tempat wisata tapi aman dari segi jarak dan lain-lain begitu ya. Dan yang mungkin ingin diketahui juga oleh masyarakat apa yang bisa diakses begitu oleh warga apabila ingin mengetahui kondisi gunung. Tadi ada aplikasinya ya Pak ya? Ya. Bisa dilihat di googling ya, Magma Indonesia, di sana ada website dan bisa aplikasi Android-nya ada. Jadi setiap hari terupdate otomatis, bisa dilihat rekomendasinya, jarak itu ada di situ. Semuanya lengkap di sana ya Pak? Iya. Terakhir Pak, kalau misalkan kita tahu banyak juga warga yang ingin naik gunung ya Pak. Ini kan karena musim kemarau mungkin cukup enak nih untuk naik gunung. Kalau di Jawa Barat sendiri kondisi gunung-gunung saat ini cukup aman Pak? Aman, ya aman. Jadi yang harus diwaspadai tidak berlama-lama atau camping dekat tempatnya keluar gas-gas. Oke, tidak camping atau berlama-lama dekat yang keluar gas. Iya. Oke, baik. Ini satu informasi penting untuk kita semua karena kita tahu bahwa mungkin saat ini ketika musim kemarau banyak diminati oleh para wisatawan, para pendaki gunung untuk bisa mungkin menikmati keindahan gunung-gunung yang ada. Tapi sekali lagi adalah kita harapkan untuk tetap berwaspada ketika kita akan berpergian terutama ke daerah-daerah pegunungan yang ada. Walaupun kondisinya aman, tapi tetap harus perhatikan keselamatan Anda masing-masing. Terima kasih Pak Hendra Gunawan, Kabid Mitigasi Gunung Berapi, Pusat Vulkanologi, Geologi, dan Mitigasi Bencana. Tetap di Anyus Jabar karena sejumlah informasi penting akan hadir sesaat lagi untuk Anda.